تزوج باثنتين ولا تبالي ولا تخشى أذى أم العيال. Meniti jejak yang kian asing. Belajar mengarungi kehidupan berpoligami. Subhanallah, ada banyak kisah di sana. Aku suka sharing dengan teman ummahat yang juga ditaadud atau dipoligami. Semua itu kujadikan pelajaran. Kusimpulkan bahwa untuk berpoligami itu memang benar-benar harus punya modal sabar. Kalau kita tidak punya modal yang satu ini, sungguh akan kandas bahtera yang sudah dibangun. Akan begitu saja terhempas kemana arah angin bertiup. Badai demi badai terus akan menghantam biduk rumah tangga ta'adud. Ya, jangankan yang menjalani ta'adud, rumah tangga tunggal pun kalau tidak memiliki konsep sabar akan mudah terhempas. Apalagi di zaman fitnah ini, mudah saja tersulut dengan berbagai macam ujian. Sungguh konsep sabar pun tidak terlepas dari ilmu seseorang. Karena sabar tidak hanya hiasan bibir. Sabar bukan hanya sekedar kata yang mudah diucapkan. Sabar perlu pembuktian. Perlu adanya kerjasama antara ucapan dan gerak jiwa. Senantiasa berharap dan berdoa, semoga langkah meniti jejak sunnah Nabi yang sudah sangat terasing ini menjadi sesuatu yang bukan ditakuti oleh sebagian orang, terutama kaum wanita. Bukan sunnah yang dibenci dan menjadi racun bagi kaum hawa. Tidak saja di kalangan ummahat ahlus sunnah, tapi juga di kalangan wanita awamnya. Mereka selalu berpikir dengan semua keegoisan mereka, kebakhilan mereka. Apakah mereka tidak pernah berpikir bahwa semua yang sudah dimiliki itu milik Allah? Suami yang mereka miliki juga suatu saat akan pergi meninggalkannya. Akan berlalu suaminya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil apa yang menjadi haknya. Bahkan ini sangat menyakitkan hatinya dibandingkan dia harus berbagi suami dengan wanita lain. Suaminya akan tetap bersamanya, mencintainya, memperhatikannya, dan tidak mengurangi sedikit pun tanggung jawabnya di hadapan istrinya. Para pendengar rahimakumullah, tidakkah terbayang apabila kita berada di posisi para single parent, wanita yang hidup tanpa suami karena takdirnya? Bagaimana mereka harus berjuang sendiri, mengurus anak-anak yang tanpa ayah, mencari kehidupan di tengah fitnah dan arus syahwat yang sudah demikian rusaknya. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, karena keinginan kuat untuk tetap tegak di hadapan anak-anaknya bahwa ibunya adalah satu-satunya orang yang bisa dijadikan tempat bersandar dan memenuhi semua kebutuhannya. Seorang istri, bila suaminya wafat atau menceraikannya ataupun khulu karena alasan syar'i, saat itu juga dia harus sudah siap menjadi seorang ayah. Apakah tidak terbayang, wahai para wanita muslimah, bagaimana pahit dan getirnya kehidupan mereka? Apakah tidak terketuk hati kita melihat dan mendengar bahwa di antara kita para ummahat ada yang membutuhkan seorang qawwam untuk membimbing dirinya, menjaga kehormatannya dan menjaga kesuciannya? Hanya sekedar berbagi suami dan berbagi sedikit dari harta yang kalian miliki, yang sebenarnya semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suatu saat akan diambil olehnya. Suami, harta, itu bukan milik kita. Bukankah apabila kita berbagi dengan yang lain akan menjadi ladang pahala? Sungguh naif bila ada seorang istri yang mengatakan kepada suaminya, kalau dirimu ta'adud, aku akan minta bercerai darimu. Atau, kalau engkau punya istri lagi, aku akan menghancurkan kalian. Allahul musta'an. Kata-kata yang hanya dilandasi oleh hawa nafsu, kebakhilan, dan kesombongan. Terkadang ada yang mengatakan, kalau saya sih gak siap untuk poligami, suami saya masih jauh dari ilmu. Masya Allah,
Kata-kata itu yang selalu menjadi alasan suaminya dilarang menyentuh ranah ta'adud. Suaminya dipengaruhi dengan banyak syubhat tentang ta'adud, dijadikan jelek dan hinanya rumah tangga yang poligami. Tuh, si fulan belagu banget usahanya pas-pasan, tapi nekat punya istri 2. Apa nggak mikir tuh bagaimana menghidupi nafkah anak istrinya? Apalagi istri kedua banyak anak. Subhanallah. Apakah mereka lupa bahwa rizki itu milik Allah? Allah yang mengatur rizki masing-masing hambanya, bukan hanya manusia. Rezeki semut pun Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Apakah mereka lupa bahwa barang siapa yang memudahkan urusan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya, baik dalam soal rezekinya, bahkan semua masalahnya. Para pendengar radio Islam Samarinda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing Bani Adam sudah diatur rezekinya. Yang banyak anak akan semakin banyak rezekinya. Yang punya istri 2 atau lebih akan bertambah pula hartanya. Ingatlah wahai wanita muslimah, ta'adud itu tidak mesti harus orang kaya yang melakukannya. Ta'adud itu tidak terkhusus untuk mereka yang bermobil dan berkantong tebal. Para nabi dan sahabat sudah cukup bagi kita sebagai contoh teladan bahwa ta'adud zaujah untuk semua kalangan. Wahai para single friend, sungguh kehadiran kalian menjadi suatu yang sangat berharga bagi kami. Keberadaan kalian di tengah kami menjadi PR sendiri bagi kaum Adam untuk menambah ladang pahala, untuk menjalankan sunnah ta'adud. Jangan takut dengan ocehan wanita-wanita yang khawatir kalian akan menjadi saingannya nanti. Padahal hadirnya kalian, para janda, akan menjadi bekal pahala untuk para suami di akhirat kelak, menggapai ridhonya dengan menjalankan syariatnya dan berjalan di atas sunnah nabinya. Jangan takut dengan celaan orang yang mencela. Orang yang mencela belum tentu lebih baik dari yang dicela. Dan untuk kalian wahai para suami yang soleh, para pahlawan-pahlawan penghasung ta'adud zaujah, sungguh keberanian kalian untuk menjalankan sunnah ini ditunggu oleh saudari-saudari kalian yang ditinggal oleh para suaminya. Saudari-saudari semanhaj, saudari-saudari yang siap melangkah di sunnah ta'adud. Jangan lemah oleh syubhat meskipun dari istri kalian. Jangan dengarkan bisikan setan yang akan menghalangi kalian dari sunnah mulia ini. Sesungguhnya kalian wahai para suami soleh akan beristri lebih dari 1 di jannahnya nanti. Dan terakhir untuk para wanita yang sudah menjalankan sunnah ini dan yang akan melangkah menuju sunnah ini, teruslah bersabar. Jadikan niat dan semangat kalian untuk terus mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan sunnah nabinya adalah amalan yang sangat mulia. Tidak akan tegak sunnah ini bila kita tidak mengawalinya, tidak berusaha menghidupkannya. Teruslah berta'awun dan bekerja sama dengan madu kalian untuk menghasung suami kita menjalankan syariat ini dengan tenang. Menghasung suami kita untuk bersemangat dalam beribadah, menuntut ilmu, dan tetap istiqomah sampai akhir hayat kita, hingga tiba di indahnya jannah. Ada 2, 3, atau 4 cinta dalam hati suami kita. Biarkan dia melangkah untuk mendulang pahala di ta'adud zaujah. Beri kesempatan untuknya menempuh biduk rumah tangga ini dengan keimanan yang kokoh dan tetap bertawakal kepadanya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.